Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran matematika kelas 9 SMP, yaitu tentang materi fungsi kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang fungsi kuadrat, kita bakal bahas tentang kompetisi dasar. Yang pertama ada kompetisi dasar yang 3.3, menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang kedua ada kompetisi dasar 4.3, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita tuju selama pembelajaran fungsi kuadrat, yang pertama ada 3.3.1, mengidentifikasi pengertian fungsi kuadrat. Yang kedua ada 4.3.1, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Adapun indikator pencapaian secara kognitif, yang pertama pemahaman mengenai fungsi kuadrat. Yang kedua, pemahaman bagaimana cara membaca grafik. Yang ketiga, kreatif dalam berpikir. Terus ada secara afektif, jadi ada indikator pencapaian secara efektif. Yang pertama, dapat menemukan informasi yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Terus yang kedua ada mandiri. Yang ketiga disiplin. Terus ada juga indikator pencapaian secara psikomotor. Yang pertama, dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan fungsi kuadrat. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan sketsa grafik fungsi kuadrat. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Tank adalah unit taktis darat yang kerap dijadikan ujung tombak dalam pertempuran. Meriam dan senapan mesinnya dapat dikendalikan untuk menghancurkan pertahanan lawan. Contohnya dalam sesi latihan ini. Setelah ditembakkan, peluru meluncur pada lintasan Fx sama dengan 6x dikurangi x kuadrat sebelum mengenai target. Dengan Fx menyatakan ketinggian peluru dalam kilometer dan x adalah jarak tempuh peluru secara horizontal dalam kilometer. Mari kita lihat lintasan pelurunya. Kita asumsikan ketika awal mula ditembakkan, peluru berada pada ketinggian 0 km. Pada jarak 1 km, peluru berada di ketinggian 5 km. Pada jarak 2 km, peluru berada di ketinggian 8 km. Pada jarak 3 km, peluru berada di ketinggian 9 km. Pada jarak 4 km, peluru berada di ketinggian 8 km. Pada jarak 5 km, peluru berada di ketinggian 5 km. Dan akhirnya pada jarak 6 km, peluru berada pada ketinggian 0 km, yang artinya jatuh mengenai target.
Ternyata, lintasan peluru berbentuk parabola. Inilah grafik fungsi fx sama dengan 6x dikurangi x kuadrat. Bagaimana? Tidak sulit kan menggambar grafik fungsi kuadrat? Jika kamu Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dengan bentuk fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, adik-adik, ada beberapa bentuk lain dari fungsi kuadrat. Nah, yang awalnya kan ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ada juga yang lain nih. Kalau misalnya bx-nya itu 0, terus c-nya juga 0. Nah, kita ketemulah fungsi kuadrat dengan bentuk lain fx sama dengan ax kuadrat. Contohnya bagaimana? Ada fx sama dengan 3x kuadrat contohnya. Atau contoh yang kedua ada y sama dengan x kuadrat. Boleh juga nih kalau gx sama dengan min 4x kuadrat. Berarti boleh juga yang pakai minus ya. Terus ada bentuk kedua kalau misalnya c-nya yang 0. Berarti kita ketemukan bentuk fungsi kuadrat yang lain itu adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx. Contohnya fx sama dengan ax kuadrat tambah bx ya. Terus kita ada contohnya yang kedua, ada fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x. Atau kita contoh kedua, y sama dengan x kuadrat dikurang 5x. Atau ada bentuk yang ketiga nih, kalau misalnya bx-nya itu 0, berarti kita ketemu dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah c. Contohnya, ya kita masukkan ke contoh ya, fx sama dengan x kuadrat ditambah 1, itu juga termasuk fungsi kuadrat. Atau y sama dengan 2x kuadrat dikurang 7. Nah, selanjutnya, cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu x, syaratnya fx per atau y sama dengan 0. Menentukan titik potong sumbu y, syaratnya x sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan koordinat titik balik atau nilai ekstrim dan koordinat titik balik. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Nah, di sini sudah ada salah satu soal, yaitu gambarlah grafik fungsi y sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3. Langkah awal yang harus kita tentukan yaitu kita buat tabel terlebih dahulu dengan x dan y, di mana kita masukkan nilai x-nya dengan minus 2, lalu kita masukkan ke fungsi yang pertama, yaitu fungsi awal, yaitu y sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3. Nah, untuk x-nya kita ganti dengan nilai minus 2, sehingga didapat nanti nilai y-nya itu akan sama dengan 5. Selanjutnya kita masukkan nilai x-nya itu sama dengan minus 1. Masukkan ke fungsi y sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3, x-nya diganti dengan minus 1, sehingga nanti hasil y-nya itu akan bernilai y sama dengan 0. Begitupun seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Nah, langkah awal untuk menggambar grafik fungsi kuadrat pertama, ini udah kita ketahui, udah ada persamaannya, yaitu y sama dengan x kuadrat minus 2x minus 3. Maka kita akan mencari titik potongnya, berarti kita cari nilai x dan nilai y-nya. Nah, yang pertama, ketika kita masukkan nilai x-nya sama dengan minus 2, lalu kita masukkan ke persamaan, kita ubah x-nya menjadi minus 2, maka didapat nilai y-nya itu sama dengan 5. Dan ketika x-nya itu minus 1, maka didapat nilai y-nya dengan 0. Dan ketika x-nya kita ubah nilainya menjadi 0, maka y-nya akan bernilai minus 3. Begitupun seterusnya. Nah, setelah didapat titik potong ini, nilai x dan y-nya sudah kita ketahui, maka teman-teman harus menyiapkan grafik. Itu bisa teman-teman buat di buku tulis teman-teman. Nah, selanjutnya kita lihat x-nya itu di minus 2 dan y-nya itu di 5. Berarti
berarti minus 2 dan 5, berarti berada di sini. Selanjutnya X-nya minus 1, Y-nya 0, berarti titiknya ada di sini. Dan ketika X-nya 0, maka Y-nya minus 3. Berarti berada di sini. Dan ketika X-nya 1, maka Y-nya minus 4. Minus 4, dan ketika X-nya 3, maka Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0. Dan ketika X-nya 4, maka Y-nya bernilai 5. Berarti 4, 5. Berarti ada di sini. Nah, setelah semua titiknya selanjutnya kita hubungkan semua titik-titiknya. Ini tinggal teman-teman tarik garis. Kalau di sini saya akan membuat persamaannya dulu. Nah, begini berarti ini sudah terlihat grafiknya seperti ini, terbuka ke atas. Oke, tinggal teman-teman ketika sudah dapat titiknya sudah teman-teman cari, maka tinggal teman-teman hubungkan saja titik-titiknya sehingga terbentuklah grafiknya seperti ini. Selanjutnya, peran koefisien fungsi kuadrat. Nah, setiap koefisien pada fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, yaitu a, b, dan c, ini memiliki peran masing-masing yang menentukan posisi grafik pada bidang kartesius. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai peran koefisien dari a, di mana jika a-nya itu positif, maka grafik akan terbuka ke atas, dan jika a-nya negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Untuk lebih jelasnya, bisa teman-teman simak video berikut. Selanjutnya, peran koefisien A, di mana jika A-nya positif, maka grafik terbuka ke atas, dan jika A-nya negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Kita masukkan untuk fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Nah, bisa kita lihat bahwa A di fungsi yang pertama itu A-nya positif. Koefisien A itu A-nya positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Bagaimana ketika A-nya negatif? Kita buat fungsi yang kedua, Y sama dengan minus X kuadrat minus X kuadrat minus 2X minus 3. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ketika A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah seperti ini. Ubah warnanya. Nah, seperti ini. Ini untuk grafik fungsi yang pertama, yaitu di mana A-nya positif, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Dan ini fungsi yang kedua, ketika A-nya negatif, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, yang
Yang selanjutnya, ini kita akan membahas peran tambahan dari koefisien A, di mana ketika makin besar nilai A, maka grafik makin sempit, dan makin kecil nilai A, maka grafik akan makin lebar. Nah, ini udah ada grafiknya ketika fungsinya Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3, maka grafiknya ini akan semakin lebar dibanding dengan grafik dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat plus 2X minus 3, karena nilai A pada grafik Y sama dengan 2X kuadrat ini lebih besar dibanding dengan nilai A di fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3. Nah, ini bisa teman-teman lihat perbedaannya. Untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Nah, untuk peran tambahan dari koefisien A, yaitu makin besar nilai A, maka grafik makin sempit, dan makin kecil nilai A, maka grafik makin lebar. Dari dua fungsi ini, yang berbeda itu hanya di koefisien A-nya. Dimana untuk fungsi yang kedua, ini lebih besar koefisien A-nya dibanding dengan fungsi yang pertama. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, perbedaannya di sini dan di sini. Kita lihat ke grafik, kita input fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3. Di sini ada yang salah. Nah, grafiknya seperti ini. Kita beri warna merah. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 2X kuadrat plus 2X minus 3. Nah, grafik fungsinya seperti ini. Nah, bisa kita lihat kan di mana grafik fungsi yang kedua yang warna hitam ini lebih sempit ketimbang dengan grafik fungsi yang pertama, karena grafik fungsi yang kedua itu nilai A-nya lebih besar dibanding dengan nilai A di fungsi yang pertama, sehingga grafiknya akan semakin sempit seperti itu. Tapi ketika nilai A-nya itu makin kecil, maka grafiknya akan semakin lebar. Ketika nilai A-nya semakin besar, maka grafiknya akan semakin sempit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran koefisien B, di mana jika tanda A dan B itu berbeda, maka titik puncak grafik berada di sebelah kanan sumbu Y, berada di sebelah sini. Ketika tanda A dan B sama, maka titik puncak grafik itu berada di sebelah kiri sumbu Y. Sudah terdapat dua fungsi, yaitu Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3 dan Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3, dimana ketika A dan B-nya berbeda, maka dia akan berada di sebelah kanan sumbu Y, dan ketika A dan B-nya sama, maka grafiknya akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Selanjutnya, untuk peran koefisien B, di mana jika tanda A dan B itu berbeda, maka titik puncak grafik itu akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan jika tanda A dan B-nya sama, maka nanti titik puncak grafiknya itu akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Bisa kita lihat dari kedua fungsi ini, di mana untuk fungsi yang pertama, tanda A dan B-nya ini berbeda, maka nanti puncak grafiknya itu akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan untuk fungsi yang kedua, ini tanda A dan B-nya ini sama, yaitu sama-sama plus. Nah, nanti
puncak grafiknya akan berada di sebelah kiri sumbu Y. Kita lihat, kita input fungsi yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Bentar. Lalu untuk fungsi yang kedua, Y sama dengan X kuadrat plus 2X minus 3. Nah, bisa teman-teman, ini kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu menjadi warna merah grafik. Nah, untuk warna merah ini grafik fungsi yang kedua. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa ketika fungsinya itu tanda A dan B-nya berbeda, maka puncak grafiknya nanti akan berada di sebelah kanan sumbu Y. Seperti ini berada puncak grafiknya berada di sebelah kanan sumbu Y. Dan ketika tanda A dan B-nya sama, seperti fungsi yang kedua, A dan B-nya sama, tanda A dan B-nya sama, maka puncak grafiknya akan berada di sebelah kiri sumbu Y, seperti grafik ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, peran dari koefisien C, yaitu koefisien C akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Nah, di sini sudah terdapat dua fungsi dan sudah ada gambar grafiknya masing-masing. Dan untuk lebih jelasnya, kita simak video selanjutnya. Selanjutnya, peran koefisien C, di mana koefisien C akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Kita masukkan fungsi yang pertama, yaitu Y sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3. Ini kita ubah terlebih dahulu warnanya. Kita buat warna merah. Nah, selanjutnya untuk fungsi yang kedua, yaitu Y sama dengan min X kuadrat minus 2X plus 2. Nah, dimana tadi katanya koefisien C itu akan menentukan di titik mana grafik akan memotong sumbu Y. Nah, untuk fungsi yang pertama itu koefisien C-nya minus 3. Berarti nanti di grafik dia akan memotong sumbu Y itu di titik minus 3. Nah, ini grafik yang merah ini untuk fungsi Y sama dengan fungsi yang pertama, dia memotong di sumbu Y-nya di titik minus 3. Nah, berada di sini berarti. Kita beri titik. Nah, dia memotongnya tepat di minus 3. Dan untuk fungsi yang kedua, itu grafiknya, ini yang warna hitam, di mana fungsinya itu koefisien C-nya itu plus 2, berarti dia nanti akan motong di sumbu Y di titik plus 2 di sini, tepat di titik plus 2. Memotong sumbu Y-nya sama dengan titik plus 2. Nah, berada di sini. Ini untuk grafik fungsi yang pertama dan ini untuk grafik fungsi yang kedua, di mana koefisien pada fungsi yang pertama itu minus 3, berarti dia memotong di sumbu Y-nya itu di titik minus 3. Dan ini untuk grafik fungsi yang kedua, di mana koefisien pada fungsi grafik pada fungsi yang kedua itu dia memotong di sumbu Y-nya itu di titik plus 2, berarti di sini. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk diskriminan D sama dengan B kuadrat minus 4AC ini digunakan untuk mencari hubungan kurva terhadap sumbu X.
Dan ketika D sama dengan 0, maka kurva akan menyinggung sumbu X atau memotong sumbu X di suatu titik. Dan ketika D itu lebih dari 0, maka kurva itu akan memotong sumbu X di 2 titik. Dan ketika D kurang dari 0, maka kurva tidak memotong di sumbu X. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke perubahan grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini itu dimisalkan kita memiliki fungsi awal f dalam kurung x sama dengan x kuadrat, maka fungsi baru atau f aksen dalam kurung x hasil geserannya nanti akan berlaku. Yang pertama, jika digeser h satuan ke kanan, maka f aksen dalam kurung x sama dengan dalam kurung x min h kuadrat, hasilnya seperti itu. Yang kedua, jika digeser h satuan ke kiri, maka f aksen dalam kurung x-nya sama dengan buka kurung x tambah h tutup kurung kuadrat. Yang ketiga, jika digeser k satuan ke atas, maka f aksen dalam kurung x sama dengan x kuadrat plus k. Yang keempat, jika digeser k satuan ke bawah, maka f aksen x sama dengan x kuadrat min k. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Anak-anak diperhatikan ya bagaimana cara penyelesaiannya. Ke contoh soal pertama. Soalnya diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 3x min 10. Hitunglah A nilai dari f buka kurung min 1 tutup kurung, B bayangan untuk x sama dengan 3. Untuk menjawab soal A, kita kan sudah mengetahui nilai fx-nya atau fungsi kuadratnya adalah x kuadrat plus 3x min 10. Nah, untuk mencari f dalam kurung min 1, tinggal kita setiap x-nya kita ubah menjadi min 1. Jadi, min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 kurang 10, tinggal kita jalankan sesuai aljabar saja, yaitu 1 dikurang 3 dikurang 10 sama dengan min 12. Nah, untuk menjawab soal dari soal B atau permasalahan B, caranya sama dengan menjawab permasalahan A, yaitu kita ubah nilai x-nya sama dengan 3. Jadi hasilnya fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 min 10 sama dengan 9 tambah 9 min 10, 9 tambah 9 18 dikurang 10 sama dengan 8. Bagaimana, murah kan anak-anak? Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Contoh soalnya, di antara fungsi-fungsi berikut ini ada 4 buah fungsi. Yang kurva fungsinya terbuka ke atas itu yang mana? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, anak-anak jika sudah mengerti kalau sudah belajar tentang peran koefisien A, maka anak-anak sudah bisa menyelesaikannya. Nah, di bawah sini kan ada ditulis kembali nih peran koefisien A. Jika A positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Dan di soalnya kita mencari grafik fungsi yang terbuka ke atas. Syaratnya adalah nilai A-nya positif. Untuk fungsi yang pertama, fx sama dengan 4 min x kuadrat, nilai A-nya sama dengan min x kuadrat, berarti dia terbuka ke bawah atau bukan ke atas. Untuk soal kedua, yaitu fx sama dengan min x kuadrat ditambah 3x tambah 1. Nilai A-nya sama dengan min 2, berarti dia tidak terbuka ke atas. Nah, yang ketiga adalah fx sama dengan x kuadrat min 16. Nilai A-nya sama dengan x kuadrat atau koefisien dari x kuadrat adalah 1. Jadi A-nya kan positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Dan fungsi keempat yaitu fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 6. Nah,
kan A-nya itu bernilai 2, didapat dari 2x kuadrat. Maka grafik fungsinya terbuka ke atas. Jadi dari pertanyaan ini, grafik fungsi yang terbuka ke atas adalah fungsi nomor 3 dan fungsi nomor 4. Kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Gambar di samping adalah grafik dari fungsi A y sama dengan x kuadrat plus 3x min 10, b y sama dengan x kuadrat plus 3x plus 10, c y sama dengan min x kuadrat plus 3x min 10, d y sama dengan min x kuadrat plus 3x plus 10. Baiklah, anak-anak tolong perhatikan grafik fungsinya. Dari grafik bisa dilihat bahwa grafik ini terbuka ke bawah. Jika terbuka ke bawah, nilai A-nya bernilai negatif. Dari jawaban A, B, C, dan D, bahwa nilai A yang negatif adalah jawaban C dan D. Maka A dan B sudah dipastikan salah. Selanjutnya kita lihat ke titik yang berpotongan di sumbu Y. Titik yang berpotongan di sumbu Y adalah terdapat di titik 0,10, yaitu x-nya 0, y-nya 10. Maka jika nilai y-nya positif, sudah kita ketahui, maka c-nya itu lebih dari 0. C yang lebih dari 0 adalah jawaban D, 10. Nah, untuk lebih percaya lagi, kita ingat kembali syarat untuk sumbu simetrinya. Syarat sumbu simetrinya itu terletak di sebelah kanan dari sumbu X dan Y. Maka sudah dipastikan bahwa jawaban dari soal ini adalah D. Grafik dari Y sama dengan min X kuadrat plus 3x plus 10 adalah gambar dari grafik fungsi soal yang diberikan. Soal selanjutnya, lukislah grafik untuk masing fungsi kuadrat berikut ini, yaitu fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. Nah, kita kan sudah mengetahui nih langkah-langkah untuk membuat atau menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya itu ada 4, yaitu menentukan titik potong di Y, menentukan titik potong di X, menentukan titik balik, maksimum atau minimum, dan mencari absis simetri dan sumbu absis simetrinya. Oke, yang pertama kita mencari titik potong di sumbu X. Syarat untuk mencari titik potong di sumbu X adalah Y sama dengan 0. Maka kita masukkan semua yang ada Y-nya itu 0, itu fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. Maka 0 sama dengan, kita faktorkan fx kuadrat plus 6x plus 5, faktornya itu dapat x plus 5 dan x plus 1. Maka titik potongnya di sumbu X, pembuat 0 dari x plus 5 sama dengan min 5, pembuat 0 dari x plus 1 sama dengan min 1. Maka titik potong di sumbu X adalah min 5 dan min 1. Yang kedua, kita mencari titik potong di Y. Jika kita mencari titik potong di Y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Jadi fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. X kuadrat diubah dari 0 kuadrat sama dengan 0. 6 dikali x sama dengan 6 kali 0 sama dengan 0 plus 5. Maka titik potong di sumbu Y sama dengan 5. Baiklah, kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiganya yaitu mencari sumbu simetri. Rumusnya QS sama dengan min B per 2A. Nilai dari B sama dengan 6 dan nilai A tadi sama dengan 1. Maka sama dengan min 6 per 2 kali 1, yaitu hasilnya min 3. Maka nanti sumbu simetrinya nanti akan terletak di X min 3. Keempat, kita mencari nilai ekstrim atau titik minimum
atau maksimum yang didapatkan nanti. Rumusnya yaitu YE sama dengan diskriminan per min 4A. Rumus dari diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita bagikan min 4 dikali 1, maka 6 kuadrat min 4 dikali 1 dikali 5 per min 4 sama dengan 36 dikurang 20 per min 4, yaitu 16 per min 4, hasilnya min 4. Jadi nilai ekstrimnya adalah min 4. Ya, jadi yang kita dapatkan ini adalah titik balik minimumnya adalah min 4. Dan untuk grafiknya bisa langsung kita masukkan jika menggunakan GeoGebra, hasilnya seperti ini anak-anak. Titik potong di sumbu X-nya sama dengan min 1 dan min 5. Nilai minimumnya yaitu min 4. Letak sumbu simetrinya terletak di X sama dengan min 3. Dan sumbu Y-nya, potongan di sumbu Y-nya terletak di 5. Untuk soal selanjutnya ada fungsi fx sama dengan x plus 3. Yang kedua fx sama dengan x kuadrat plus 3. Yang ketiga itu fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 10x ditambah 2. Fx sama dengan x kuadrat min 3 min 5x. Yang kelima fx sama dengan min 9 min 3 kuadrat. Dari fungsi di atas, yang manakah merupakan fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat, ya, kita ingat kembali bahwa fungsi kuadrat adalah fungsi yang berpangkat 2. Kita lihat yang nomor 1, x ditambah 3. X-nya itu tidak berpangkat 2. X-nya itu yang paling tingginya itu tidak berpangkat 2, yaitu cuma pangkat 1 X. Yang berpangkat 1 itu adalah fungsi linier. Maka untuk nomor 1 bukan merupakan fungsi kuadrat. Untuk nomor 2 fx sama dengan x kuadrat plus 3. Pangkat tertingginya adalah 2, maka dia merupakan fungsi kuadrat. Jadi dia termasuk ke ax kuadrat plus c. 3-nya mewakili c. Untuk nomor 3, fx sama dengan x pangkat 3 plus 10x plus 2. X pangkat 3 bukan merupakan fungsi kuadrat, maka ini bukan dari fungsi kuadrat. Selanjutnya fx sama dengan x kuadrat min 3 min 5x. Maka ini merupakan fungsi kuadrat dengan bentuknya ax kuadrat plus bx plus c. Yang kelima adalah min 9 min 3 kuadrat. Ini hanya bilangan saja yang berpangkat kuadrat, tetapi dia bukan merupakan fungsi. Jadi anak-anak, dari 5 nomor ini yang merupakan fungsi kuadrat hanya nomor 2 dan nomor 4. Selanjutnya kita masuk ke latihan. Ibu mempunyai 5 buah latihan. Yang pertama adalah titik potong kurva fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 7 dengan sumbu y adalah. Yang kedua soalnya, lukislah grafik fungsi kuadrat berikut. Fx sama dengan min x kuadrat plus 4x plus 12. Nomor 3 itu nilai minimum dari fungsi fx sama dengan x plus 2 tutup kurung buka kurung x min 10 tutup kurung adalah. Yang keempat, nilai diskriminan pada fungsi fx sama dengan x 3x kuadrat plus x min 2 adalah. Yang 5, grafik fungsi gx sama dengan buka kurung x min 1 tutup kurung diperoleh dari grafik fx sama dengan x kuadrat. Bagaimana cara mendapatkan grafiknya? Jadi anak-anak, untuk menjawab kelima soal ini, ibu harap lengkapi dengan grafiknya supaya anak-anak lebih tahu cara membaca grafik dan cara membuat grafik. Oke, untuk jawabannya anak-anak bisa akses ke
PPT selanjutnya, yaitu klik jawaban. Oke anak-anak, itulah video pembelajaran dari kelompok kami. Saya Anissa Enggraini, mewakili teman saya juga Nabila Afrilia dan Muhammad Ajun Apriyadi, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga pengempu kami, yaitu Ibu Tria Utari MPD, atas bimbingannya selama ini. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.